Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24, Project Muhammadiyah Web Content Collaboration untuk proyek aplikasi dasar 1. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai progres kelompok kami untuk proyek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa Salvira. Di sini saya akan menyampaikan progres mengenai proyek aplikasi dasar 1 pada kelompok kami, yaitu Web Content Collaboration. Nah, pada minggu ini kelompok kami sudah menyelesaikan yaitu mengenai analisis fitur, rancangan basis data, dan juga pembuatan wireframe. Kemudian dilanjut dengan SRS. Untuk fitur pada proyek ini sudah 100%, terdapat tambahan fitur untuk user umum seperti Search Advanced, melihat daftar kajian, melihat detail materi kajian, dan melihat history editing kajian. Saya akan menjelaskan tentang rancangan database kelompok kami yang sudah fix 100%. Jadi yang pertama di sini adalah tabel user memiliki relasi one to many ke tabel kajian, di mana setiap pengguna dapat memiliki banyak kajian yang telah mereka unggah. Kajian atau ID kajian memiliki satu pemilik, yaitu satu ID user. Kemudian adalah relasi tabel user memiliki relasi one to many ke tabel history edit kajian. History edit kajian, setiap pengguna dapat memiliki banyak entry riwayat kajian. History edit kajian, yang tepatnya ID edit, memiliki satu pengedit yang mengambil dari user, yaitu ID user. Kemudian adalah tabel user. Tabel user memiliki relasi one to many ke tabel history download kajian. History download kajian di mana setiap pengguna itu dapat memiliki banyak entry riwayat unduh kajian. Riwayat unduh, satu pengguna memiliki banyak entry riwayat unduh. Kemudian history edit, history download kajian, yaitu ID download tepatnya memiliki satu pengunduh dari ID user. Kemudian adalah relasi tabel kajian. Tabel kajian memiliki relasi many to one ke tabel user, di mana setiap kajian dimiliki oleh satu pengguna. Kemudian pengguna yaitu ID user dapat memiliki banyak kajian. Satu pengguna memiliki banyak kajian. Kemudian tabel kajian memiliki relasi one to many ke tabel history edit kajian, di mana setiap kajian dapat memiliki banyak entry riwayat edit dan juga history edit kajian yang tepatnya ID edit berhubungan dengan satu kajian atau ID kajian. Kemudian tabel history edit kajian memiliki relasi many to one ke tabel kajian dan many to one ke tabel user. Jadi setiap entry riwayat edit kajian ini akan berhubungan dengan satu kajian, dan setiap entry riwayat edit kajian memiliki satu pengedit yang diambil dari ID user. Kemudian tabel kajian memiliki relasi one to many ke tabel history download kajian, di mana setiap kajian dapat memiliki banyak entry riwayat kajian, dan history download kajian yaitu tepatnya ID download berhubungan dengan satu kajian, ID kajian. Kemudian tabel history download kajian memiliki relasi many to one ke tabel kajian dan many to one ke tabel user, di mana setiap entry riwayat unduh maka akan berhubungan dengan satu ID kajian. Setiap entry riwayat unduh kajian memiliki satu pengunduh, yaitu satu user yang mengunduh, diambil dari tabel user. Kemudian relasi yang terakhir adalah tabel history login user. Di sini memiliki relasi many to one ke tabel user, di mana setiap entry riwayat login user berhubungan dengan satu pengguna, yaitu ID user.
Setiap pengguna dapat memiliki banyak entry riwayat login. Dan untuk perubahan yang kelompok kami lakukan untuk rancangan database kali ini adalah menambahkan nama yang sebelumnya tidak ada, karena kami rasa diperlukan nama pada bagian profil, dan juga menambahkan deskripsi kajian, dan juga kami menambahkan foto profile pada bagian user. Kurang lebihnya hanya itu yang ditambahkan. Dan juga pada rancangan IRD-nya saya menambahkan tipe data dan jumlahnya yang perlu digunakan pada database yang saya gunakan. Mungkin di sini agak berbeda karena untuk bagian foto profile dan file-file itu menggunakan varchar, karena website ini sementara digunakan untuk lokal, sehingga tipe data yang digunakan akan merefer ke file pada penyimpanan lokal yang akan dipanggil menggunakan fungsi. Saya akan membawakan tentang perkembangan dari proyek yang dibuat, yaitu mengenai update dari wireframe yang telah dikembangkan dari wireframe sebelumnya. Ya, jadi dari wireframe sebelumnya kami telah mendapatkan beberapa hal baru, seperti di sini ada dari desainnya, sistem desainnya, yaitu pertama ada tipografi. Jadi di tipografi ini ada beberapa style dari yang telah ditetapkan. Beberapa sudah diterapkan, beberapa juga belum. Seperti heading 1, heading 2. Ya, berikut adalah sedikit penerangannya. Jadi heading 1 sampai heading 3 itu menggunakan stylenya Popin. Ya, alasan penggunaan Popin karena dirasakan ini websitenya formal. Kemudian Popin juga kelihatannya mudah dibaca untuk segala kalangan. Jadi meskipun terlihat lebih sedikit menjorok ke arah modern, tidak terlalu bernuansa klasik seperti pada tema kita keagamaan, saya rasa penggunaan Popin itu sudah tepat ya, karena kan kebanyakan sekarang internet pasti membanyakan kan Popin. Ya. Kemudian kebanyakan Bapak pasti bisa membaca, meskipun tidak terlihat sangat klasik seperti atau apapun yang lain. Kemudian disusul pada bagian yang bawahnya heading 4 sampai seterusnya menggunakan inter. Alasan penggunanya juga sama seperti Popin, lebih ke formal dan lebih ke arah modern, meskipun tidak berarah klasik menjurus ke tema, tapi tetap kami gunakan karena sudah umum. Ya, ini ada beberapa, seperti paragraph bold. Untuk paragraph bold, dari paragraph kan ada beberapa yang di bold. Kemudian paragraph regular ini untuk teks pada paragraph biasanya. Kemudian ada hyperlink. Ya, hyperlink ini nanti kan seperti untuk direkan kepada link atau halaman lain, jadi diberikan warna. Itu biasanya kan link-link itu biasanya berwarna, jadi itu diberikan warna. Ya. Perbedaan lain kemungkinan adalah ukuran, di mana dari heading 1 sampai 3 itu ukurannya mulai dari heading 1 60, heading 2 50, heading 3 40. Kemudian heading 4 turun jauh menjadi 30, kemudian heading 5 sekitar 24. Kemudian pada paragraf menggunakan ukuran yang sekiranya masih bisa terbaca di sini karena targetnya agak kemungkinan bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kami agak besarkan daripada biasanya menjadi 18 harusnya. Ini masih 24, harusnya 18. Ya. Jadi paragraf harusnya 18. Ya, paragraf 18. Ya. Kemudian terlanjut dengan color palette. Jadi karena berhubung tema kita adalah tentang kajian dan dari stakeholder sendiri adalah salah satu anggota Muhammadiyah, kami menimbulkan color palette-nya itu harus sekitarnya berhubungan dengan temanya sendiri. Ya, karena itu kami memilih yang berkaitan dengan warna khas dari Muhammadiyah, yaitu warna utamanya yaitu hijau. Warna hijaunya kami mengambil ini sebagai primary dengan kode seperti yang terdapat di layar. Kemudian pada secondary kami memanggil hijau ini kodenya emerald. Kemudian pada biru kami secondary dengan kode berikut, karena biasanya kan hijau triadnya dengan biru. Kemudian kuning sebagai tritarinya. Kode biru ini celestial blue, kemudian ini sun gold. Ini karena kan triadnya biasanya kan berhubungan kuning biru kan. Sebenarnya hijau bukan triadnya, tapi kami kan sebagai tapi kan masih satu walaupun ya. Kemudian pada background sendiri agar color palette-nya lebih berwarna, kami menggunakan agak kekreman
dengan kode seperti berikut. Kode namanya Isabel. Kemudian sebagai tambahan kami menambahkan link turunan dari primary. Ini namanya dark green atau apa lupa. Dark green kalau tidak salah, dengan kode berikut. Ini untuk penambahan dari warna sekiranya kalau hijau terlalu banyak, jadi ya diberikan variasi sedikit. Kemudian kita masuk pada bagian pertama dulu, yaitu pada landing page. Ya, mengingat landing page sebelumnya yang belum diberikan sentuh-sentuhan, di sini sudah berikan sentuhan lanjutan beberapa. Seperti contohnya pada bagian yang sebelumnya masih berupa gambar logo icon saja, di sini sudah berdapatkan beberapa button dan teks seperti pada bagian display atas yang moving ini sudah diberikan terangan. Kemudian di bawahnya ada deskripsi nama tokoh. Kemudian di bawahnya lagi ada galeri dari video. Kemudian di bawahnya ada sedikit kajian-kajian yang dijadikan sebagai pameran utama. Kemudian di bawahnya ada sedikit keterangan dan footer disertai dengan lokasi dari cabang. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang halaman about. Ya, seperti yang dikatakan, halaman about ini nanti berisi tentang bagian-bagian yang menceritakan tentang cabangnya, terutama tentang Muhammadiyah. Ya, di sini ada keterangan Muhammadiyah dan visi misi suhud, video, kemudian ada beberapa artikel yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Kemudian bagian belakang, bawahnya masih samalah. Ya. Kemudian selanjutnya ada sync in. Ya. Sync in sebenarnya belum ada perubahan yang berarti, hanya penambahan gambar pada sampingnya sebagai pencerah dan cantik, yaitu gambar logo Muhammadiyah. Ini belum tentu akan tetap seperti ini, tapi kita belum membuat vektor atau apapun untuk mengganti atau akan tetap ditetapkan seperti ini, itu belum ditindaklanjutin. Untuk yang lainnya mungkin hanya beberapa perubahan style dari teks dan buttonnya yang menggunakan color palette. Untuk penerapan color palette pada halaman sebelumnya mungkin hanya pada warna background saja. Untuk warna-warna lain belum diterapkan karena belum mengetahui akan diterapkan pada bagian mana saja, kecuali pada button-button tertentu. Kemudian di sini ada sync up, masih sama kemungkinan. Hal yang diubah hanya akan pada button seperti yang telah disebutkan tadi, kemudian pada hyperlink, dan telah dirapikan dengan beberapa hint pada bagian. Ya, mungkin penjelasan saya cukup sampai sini saja. Untuk kelanjutannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di kajian page ini akan ada gambar judul kajian, kemudian autornya siapa, yang upload siapa, kemudian ada waktu dan tanggal beserta deskripsi singkat. Nah, di sini itu halamannya untuk menarik si user agar dapat melirik atau melihat kajiannya, tetapi dengan headline judul kajiannya aja, kemudian beserta deskripsi singkatnya, jadi tidak fullnya. Untuk melihat fullnya kembali, nah si user bisa klik tombol button view more di sini. Oke, setelah itu di bawahnya, nah di sini tuh kami menginisiasi menggunakan dijadikan buat video aja. Jadi di sini ada kayak video mengenai kajian Muhammadiyah atau tentang Muhammadiyahan. Di sini dan juga di sini. Kemudian di bawahnya itu tuh untuk seperti postingan-postingan kajian yang diupload oleh si user, entah itu dari user mana aja. Nah, di sini tuh ada kajian-kajian mengenai yang berisi judul kajiannya, kemudian autornya siapa, ada tanggal, waktu, kemudian deskripsi singkat dan juga view more-nya. Nah, di sebelah kanan ini itu kami membuatnya untuk si postingan user dengan jumlah postingan terbanyak. Nah, nanti di sini akan ada nama-nama user yang mereka ini tuh punya jumlah postingan yang paling terbanyak. Jadi top 7 ya, kurang lebih top 7. Dan nanti kalau user klik nama usernya aja, nanti akan masuk ke halaman si profilnya dari si author ini. Kemudian di bawahnya ada untuk video-videonya, yaitu judul video, deskripsi video,
video 1, video kedua. Kemudian ini ada untuk klik nextnya, button previous atau button nextnya. Kemudian sini ada footernya seperti biasa. Selanjutnya adalah halaman detail kajian. Nah, setelah user melihat-lihat kajiannya ada apa aja sih di sini. Nah, kemudian jika mereka klik judul kajiannya atau buttonnya, maka akan masuk ke halaman detail kajiannya. Nah, di detail kajian ini si user bisa melihat judul, kemudian pematerinya siapa, kemudian ada deskripsi mengenai materinya tuh seperti apa sih, apa saja, kemudian ada tempat dan waktunya, dan juga di sini tuh ada edit by. Nah, edit by ini maksudnya adalah mengenai siapa saja sih orang-orang atau kolaborator yang udah mengedit si kajian dari kajian orinya ini. Jadi di sini akan muncul nama-nama user, yaitu user 1 sampai user 4 atau seterusnya. Nah, jika diklik maka ia akan masuk ke halaman profile user yang nanti akan saya jelaskan. Jadi tinggal klik aja nama dari si usernya atau klik button nextnya ini. Kemudian ini buttonnya previous, ada button previous sama button nextnya juga berfungsi untuk melihat nama-nama user siapa aja sih yang udah mengedit si postingan ini. Kemudian lanjut ke halaman personal profile. Nah, di personal profile ini di sini tuh si user ditampilkan ada sidebar seperti ini, di mana ada profile dan juga account. Nah, di profile ini sendiri ada si username, kemudian nama lengkap dari si user, dan juga jumlah postingan dari si user. Jumlah postingan ini ada berapa aja sih? Nah, itu akan menyesuaikan dari jumlah postingan si user sendiri, dimana di post ini tuh akan muncul di bagian bawahnya. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada gambar, kemudian ada judul kajiannya, kemudian ada deskripsi singkatnya, dan si user pemilik postingan kajian itu bisa mendelete atau menghapus kajian-kajian yang telah ia posting sebelumnya. Dan di sini dia memiliki akses untuk menghapus postingannya sendiri. Kemudian dia juga bisa jika ingin mengupload atau membuat suatu postingan kajian, si user ini bisa klik create aja button ini. Kemudian jika ingin memposting ulang atau dia itu ingin mengedit suatu postingan kajian dari milik orang lain, nah ia bisa banget untuk setelah diedit dia bisa banget untuk mengupload kajian yang udah dieditnya milik orang lain itu. Oke. Kemudian di sini ada user account. Nah, di user account ini si user ini akan melihat data pribadinya, yaitu ada nama, tempat, tanggal lahir, alamat, cabang, daerah, dan juga wilayah. Nah, di sini tuh di bawahnya akan ada keanggotaan Muhammadiyah bagi yang beranggota Muhammadiyah. Jadi jika si user ini memiliki sebagai keanggotaan Muhammadiyah, ia akan muncul buttonnya yang aktif dan ada foto kartu anggotanya beserta detail alamat, cabang, daerah, dan juga wilayahnya. Akan tetapi jika si user ini bukan dari anggota Muhammadiyah, maka ini akan statusnya akan nonaktif seperti itu. Kemudian di sini ada viewing other users profile, di mana postingan ini tuh jika si user tadi kan si user sudah melihat username orang lain nih, username postingan orang lain. Nah, kemudian ketika diklik maka ia akan masuk ke halaman ini, profile. Jadi ini sebagai POV atau sudut pandang dari user untuk melihat postingan kajian orang lain. Dan di sini ada nama username-nya, kemudian ada jumlah postingan dari si username yang mengpost. Kemudian di sini ada judul kajian, deskripsi singkat. Kemudian si user ini sendiri tuh bisa melakukan share atau membagikan postingan kajian dari milik orang lain ini. Kemudian ia juga
bisa untuk mengunduh atau mendownload kajian-kajian milik orang lain ini. Tetapi ketika si user ini sudah melakukan login, maka si user bisa mendownloadnya. Tetapi jika si user ini belum melakukan login, hanya melihat websitenya saja, belum melakukan register dan juga login, maka si user ketika mengklik button download atau unduh ini, ia akan kembali ke halaman sign up untuk melakukan registrasi dan login terlebih dahulu. Seperti itu untuk dari si user. Selanjutnya adalah desain wireframe untuk admin. Pada desain wireframe-nya terdapat sidebar menu yang terdiri dari dashboard, data kajian, data user, history login, history download, dan history upload, serta tombol logout. Pada bagian dashboard admin, terdapat greeting message yang di belakangnya terdapat foto-foto terkait Muhammadiyah, serta terdapat informasi terkait jumlah user serta jumlah kajian. Selanjutnya, desain page untuk manajemen kajian admin. Pada desain ini, di sini terdapat button add kajian yang memungkinkan admin untuk mengupload kajian, serta terdapat button edit dan delete yang memungkinkan admin untuk mengedit informasi terkait kajian, serta menghapus kajian. Selain itu juga terdapat informasi berupa gambar terkait kajian, judul kajiannya, penulis kajian, serta tanggal upload kajian. Kemudian untuk page management data user admin, itu terdapat informasi terkait user ID dan username user, serta foto profile user. Kemudian terdapat button edit dan delete yang memungkinkan admin untuk mengedit informasi terkait user, serta menghapus akun user. Selanjutnya untuk page history login, download, dan upload user, itu menyajikan informasi yang sama, yakni foto profile user, user ID, username, serta waktu atau tanggal. Nah, ini tuh adalah wireframe-nya. Tetapi untuk progress front end-nya sendiri, karena di sini saya sebagai front end, jadi saya akan kedepannya nanti akan menggunakan framework Laravel. Dan untuk proses pembuatannya, insya Allah minggu depan akan segera saya mulai untuk pembuatan front end-nya, untuk menyicil halaman-halaman yang mungkin yang utama-utamanya lebih dahulu, yang mungkin bisa dicicil. Jadi kedepannya saya akan mencoba untuk membuat halaman-halaman websitenya untuk mengejar progresnya juga. Dan yang terakhir adalah progres kelompok kami dalam pengerjaan SRS itu sudah selesai mengerjakan bagian 1, yaitu introduction, dan untuk minggu depan kami menargetkan untuk menyelesaikan bagian 2 dan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.